Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Pada saat Xiaoyan bangun dari keadaan tidak sadarnya, dia terkejut menemukan dirinya terbaring di tempat tidur yang empuk. Seluruh ruangan memiliki aroma tenang yang melayang di dalamnya. Xiaoyan perlahan membuka matanya. Kebodohan tetap ada di dalam diri mereka untuk sesaat sebelum kekuatan kehidupan secara bertahap melonjak ke matanya yang hitam pekat. Xiaoyan berbaring di tempat tidur sejenak saat dia dengan kasar melirik bagian dalam tubuhnya. Dia tidak menemukan sesuatu yang salah dengan itu. Kekuatan spiritualnya yang awalnya habis karena menyempurnakan pil bodhisattva api juga telah pulih secara signifikan. Perasaan lemah dan lelah semacam itu juga sudah lama menghilang. Ini adalah... Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia merasakan perubahan ini. Dia segera duduk di tempat tidur dan melihat ke kamar kosong dengan beberapa ketidakpastian. Setelah itu, dia menggosok cincin penyimpanan di jarinya sebagai tindakan refleksif. Hanya setelah dia menemukan bahwa dia tidak kehilangan apapun, dia menghela nafas lega. "Kamu sudah tidak sadarkan diri selama 5 hari. Suara yang akrab tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiaoyan saat dia menghela nafas. Sebenarnya Tianhuo Zunze yang sudah lama tidak didengar Xiaoyan. Mata Xiaoyan menatap cincin berwarna putih di jarinya dan tanpa sadar tertawa di dalam hatinya. "Pak Tua Yao, sudah lama tidak bertemu. Kondisimu sepertinya bagus." Petik 2. Saya bisa dianggap baik-baik saja. Dengan meminjam berkah Anda di kolam darah Gunung Surgawi, roh saya juga dipelihara olehnya dan memperoleh beberapa manfaat. Setelah itu, saya tidak mengungkapkan diri saya karena ada ahli Douzun yang selalu muncul di sekitar Anda. Suara Tianhuo Zunze dengan cepat terdengar di dalam hati Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar terkejut saat mendengar ini. Dia bertanya, "Apakah kekuatan Anda saat ini telah pulih ke kelas Douzun? Bagaimana bisa begitu mudah? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa sangat mudah untuk pulih ke kelas Douzun?" Tianhuo Zunze dengan cepat menjawab ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. "Jika saya tidak dapat menemukan tubuh yang cocok, sepertinya saya tidak akan pernah dapat memulihkan kekuatan Douzun saya." Xiaoyan diam-diam tertawa. Dengan kemampuan Yao Lao, bahkan ia kesulitan untuk benar-benar mencapai kelas Douzun tanpa tubuh fisik. Tampaknya tubuh sangat berguna untuk kemajuan kekuatan seseorang. "Pak Tua Yao, jangan cemas. Saya akan membantu Anda menyelesaikan masalah pemurnian tubuh untuk Anda secepat mungkin." Petik 2. Setelah memasuki wilayah tengah, yang merupakan pusat dari seluruh benua, para ahli yang harus dihadapi Xiaoyan memiliki kekuatan yang menakutkan. Meskipun dia saat ini berhasil menembus kelas Douzong, itu tidak cukup untuk memungkinkannya berkeliaran di wilayah tengah tanpa rasa takut. Salah satu faksi tingkat atas di tempat ini memiliki beberapa iblis tua yang hadir di dalamnya. Dia memiliki banyak harta. Jika seseorang akhirnya cemburu dan ingin merebut mereka dengan paksa, kemungkinan dia akan menghadapi masalah terus-menerus jika dia tidak memiliki kekuatan untuk bertindak sebagai pencegah. Seorang elit Douzun secara alami akan memberikan pencegahan paling banyak. Jika dia memiliki elit Douzun yang menjaga di sampingnya sepanjang waktu, dia akan bisa meluruskan punggungnya ketika dia melakukan apapun di wilayah tengah. Oleh karena itu, dia perlu mencoba yang terbaik untuk mengedepankan masalah membantu Tianhuo Zunze memperbaiki tubuh fisik. Namun, jika dipikir-pikir, memurnikan tubuh fisik juga bukanlah hal yang mudah. Menurut apa yang Yao Lao katakan padanya saat itu akan membutuhkan 3 item. Yang pertama adalah pil Blood Growing Blood Fusing, yang kedua adalah darah esensi dari Magical Beast tingkat 7, dan yang ketiga adalah kerangka Douzong. 2 yang terakhir di antara ketiga item ini tidak terlalu sulit ditemukan di mata Xiaoyan saat ini. Namun, yang disebut pil sekering darah tumbuh tulang itu bukanlah barang biasa. Pil sekering darah tumbuh tulang adalah pil obat tingkat 7 tingkat puncak. Dikabarkan bahwa itu adalah pil yang bisa menyelamatkan siapa saja yang memiliki sisa nafas. Jika seseorang membandingkannya,
pil obat ini memiliki nilai yang lebih tinggi daripada yang ingin disaring oleh pil Bodhisattva api Tangzhen. Dengan melihatnya dari sudut pandang ini, tidak berlebihan untuk menempatkan pil penggabungan darah tumbuh tulang ini ke tingkat ke-8. Beberapa efek misterius dan uniknya memungkinkannya memiliki kualifikasi untuk melangkah ke tingkat itu. Meskipun Xiao Yan telah mencapai level alkemis tingkat 7, dia tidak yakin dia bisa memperbaiki pil sekering darah tumbuh tulang ini. Tentu saja, lupakan tentang dia, bahkan beberapa Grandmaster alkemis terkenal, yang telah lama berada di tingkat ke-7, memiliki peluang keberhasilan yang rendah ketika memurnikan pil obat seperti pil penggabungan darah tumbuh tulang. Tingkat kesulitan saat memperbaiki pil obat tingkat 7 adalah sesuatu yang dialami Xiao Yan secara pribadi. Jika dia telah memasuki kondisi misterius semacam itu di akademi dalam saat itu, kemungkinan dia akan gagal. Kali ini, dia tidak dapat dianggap telah memurnikan pil sendirian. Sebaliknya, itu adalah upaya gabungan dari Grandmaster Huan, Tangzhen, dan dirinya sendiri agar berhasil. Meskipun Xiao Yan telah berusaha sekuat tenaga di antara mereka, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan untuk berhasil menyempurnakan pil Bodhisattva api jika dia harus memperbaikinya sendiri. Bagaimanapun, pil obat tingkat tinggi 7 bukanlah barang biasa. Karena peluang untuk berhasil memurnikan pil Bodhisattva api ini saja sangat rendah, bahkan tidak perlu membahas pil penggabungan darah tumbuh tulang, yang merupakan pil obat tingkat 7 kelas puncak. Berdasarkan prediksi Xiao Yan, kecuali kekuatannya melonjak sekali lagi, dia bisa melupakan tentang memperbaiki pil obat semacam itu. Namun, peningkatan kekuatannya menjadi jauh lebih lambat setelah maju ke kelas Dozong. Banyak Dozong tetap pada level yang sama bahkan setelah pelatihan selama bertahun-tahun. Dari ini, bisa dilihat betapa sulitnya untuk maju dalam kelas Dozong. Oleh karena itu, dia tidak tahu kapan itu akan terjadi sebelum apa yang disebut kekuatan melonjak ini terjadi. Menurut keadaan biasa, Xiao Yan bisa melupakan tentang menyempurnakan pil sekering darah tumbuh tulang tanpa waktu 2 hingga 3 tahun. Jika ini masalahnya, masalah kehalusan tubuh fisik harus didorong kembali. Namun, bahkan jika Tianhuo Zunze bisa menunggu saat ini, kemungkinan Xiao Yan tidak bisa lagi melakukannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa memikirkan metode lain untuk membantu Tianhuo Zunze memperbaiki tubuh fisik. Pil sekering darah tumbuh tulang terlalu tinggi dan saya tidak dapat memperbaikinya saat ini. Oleh karena itu, saya hanya dapat menggunakan pil obat dengan efek yang mirip dengannya sebagai penggantinya. Efeknya mungkin sedikit lebih buruk, tetapi tidak ada pilihan lain. Setelah kemampuan saya meningkat di masa depan, saya dapat membantu menyempurnakan yang lebih baik. Petik 2. Mata Xiao Yan mengungkapkan ekspresi tenggelam dalam pikirannya. Dia segera menutup matanya dan kekuatan spiritualnya memasuki cincin hitam pekat yang ditinggalkan Yao Lao. Setelah itu, dia dengan cepat mencari di dalam formula obat seperti lautan. Dia perlu menemukan formula obat yang bisa menggantikan pil sekering darah tumbuh tulang. Bagian dalam cincin penyimpanan berisi seluruh koleksi Yao Lao selama hidupnya. Volume koleksinya sangat menakutkan. Oleh karena itu, pencarian kali ini habis lebih dari 2 jam waktu Xiao Yan. 2 jam kemudian, Xiao Yan akhirnya membuka matanya yang tertutup rapat. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan hijau pucat muncul di dalamnya. Pil jiwa kehidupan Yin Yang. Pil obat kelas menengah tingkat 7. Itu memiliki efek misterius menyatukan jiwa dan mengembalikan kehidupan. Bahan pemurniannya adalah buah iblis kebangkitan jiwa, bunga wajah jiwa-jiwa. Yang disebut pil jiwa kehidupan Yin Yang ini memiliki efek yang mirip dengan pil sekering darah tumbuh tulang. Selain itu hanya pil tingkat 7 kelas menengah, sesuatu yang secara kebetulan bisa disempurnakan oleh Xiao Yan. Itu adalah pilihan yang cukup baik untuk menggantikan pil sekering darah tumbuh tulang. Bahan obat yang perlu dimurnikan itu sedikit merepotkan. Selain itu, ada beberapa bahan obat yang sangat langka dan berharga di antara mereka. Namun,
Seharusnya tidak terlalu sulit untuk menemukannya di kawasan tengah ini. Kelas menengah tingkat 7 adalah sesuatu dalam jangkauan saya yang dapat diterima. Saya bisa jamin tingkat keberhasilan penyempurnaannya. Satu-satunya kekurangan adalah bahwa pil ini tidak sesempurna pil sekering darah tumbuh tulang, namun, secara keseluruhan, itu bisa dianggap lumayan. Ketidaksempurnaan dalam pil obat dapat terdiri dari kerangka dan darah esensi. Xiaoyan menyerap informasi dari formula obat ke dalam pikirannya. Dia merenung sejenak sebelum dia berbicara dengan lembut. Ya, aku serahkan masalah ini padamu. Semuanya baik-baik saja selama saya bisa memiliki tubuh saya sendiri. Aku sudah muak berada dalam kondisi seperti itu. Tian Huo Zunze berbicara tanpa ada keberatan. Anda dapat yakin bahwa saya akan menemukan ramuan obat untuk memperbaiki pil jiwa kehidupan Yin yang secepat mungkin, dan saya akan mulai memperbaiki pil setelah mengumpulkan semuanya. Aku pasti akan mengizinkanmu untuk memiliki tubuhmu sendiri dalam waktu sesingkat mungkin. Xiaoyan mengangguk dan berbicara sambil tersenyum. Tian Huo Zunze juga menyeringai saat mendengar ini. Dia berkata, jika Anda punya waktu, Anda harus mempraktikkan teknik mengusir api 5 cincin yang telah saya berikan kepada Anda. Kekuatan ketika Anda dapat membentuk formasi mengusir api 5 cincin pasti tidak akan mengecewakan Anda. Petik 2. Hati Xiaoyan juga sedikit bersemangat saat mendengar ini. Teknik mengusir api 5 cincin adalah teknik Do tingkat tinggi kelas D. Kekuatannya adalah sesuatu yang tidak perlu dijelaskan. Namun, itu cukup merepotkan untuk dikendalikan. Dengan kekuatan Xiaoyan sebelumnya, dia hampir tidak bisa membentuk serigala api dan tidak mungkin dia membentuk formasi. Dia bertanya-tanya berapa banyak roh api yang bisa dia bentuk sekarang setelah dia menerobos ke kelas Dozong. Jika dia bisa membentuk mereka berlima, dia akan benar-benar bisa melepaskan kekuatan dari teknik mengusir api 5 cincin ini. Tentu saja, Xiaoyan dengan jelas memahami di dalam hatinya bahwa hanya jika 4 dari 5 jenis roh api dalam formasi mengusir api 5 cincin terbentuk dari api surgawi, baru kemudian teknik mengusir api 5 cincin dilepaskan pada puncaknya. Namun, tingkat itu kemungkinan adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai setelah Xiaoyan memperoleh api pembakaran 3000. Pak Tua Yao, tolong santai. Teknik mengusir api 5 cincin adalah keahlian terbesar Anda. Aku yang dulu secara alami tidak akan meninggalkannya begitu saja. Petik 2. Hati Xiaoyan menjadi sedikit mendidih ketika dia memikirkan kekuatan keterampilan di tingkat puncak. Dia dengan lembut tertawa di dalam hatinya ketika dia melakukannya. Aku yang dulu tidak berbohong padamu. Saat itu, teknik mengusir api 5 cincin ini mengguncang seluruh benua. Sayangnya, benua Doki saat ini sepertinya tidak menyadari nama lamaku. Nada suara Tian Huo Zunze mengandung rasa bangga. Jelas, dia juga orang yang cukup terkenal di benua Doki ini saat itu. Xiaoyan sedikit tersenyum. Setiap ahli yang bisa menjadi Dozun semuanya adalah individu terkenal. Makanya, Xiaoyan tidak meragukan kata-kata Tian Huo Zunze. Setelah mengobrol sebentar dengan Tian Huo Zunze di dalam hatinya, Xiaoyan melompat dari tempat tidur dan menggerakkan tubuhnya sedikit. Setelah itu, dia keluar dari kamar. Karena dia telah membantu Tang Zhen menyempurnakan pil bodhisattva api, seharusnya sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah perubahan misterius 3 Misterius Skyfire. Pintu yang tertutup rapat dengan lembut didorong terbuka dan Xiaoyan perlahan keluar. Setelah itu, dia mengangkat matanya dan melihat sekeliling. Ada taman di luar ruangan yang dipenuhi dengan banyak bunga indah. Angin sepoi-sepoi bertiup saat aroma bunga yang samar melayang di seluruh taman. Itu memberi hati seseorang perasaan yang tenang. Apakah kamu sudah bangun? Suara yang jelas dan indah tiba-tiba terdengar saat mata Xiaoyan menyapu. Dia menoleh, hanya untuk melihat seorang wanita berpakaian merah duduk di dalam taman. Dia memiliki tubuh bagian atas yang panjang. Melihatnya dari samping, tubuhnya tampak memperlihatkan sosok memikat yang membentang dari leher hingga pinggulnya.
Xiaoyan telah melihat wanita ini sebelumnya dan tahu dia memiliki status tinggi di dalam Burning Flame Valley. Segera, dia tersenyum dan mengangguk padanya. Wanita berpakaian merah itu berdiri. Sosoknya yang tinggi ditonjolkan dengan indah sebelum dia dengan cepat berjalan ke Xiaoyan. Setelah itu, dia menunjukkan senyuman cerah. Nama saya Tang Huo'er. Terima kasih banyak atas bantuan Anda kali ini. Petik 2. Saat mereka berdua berdiri dekat satu sama lain, Xiaoyan bisa mengendus aroma samar dan tenang yang dipancarkan dari tubuh wanita di depannya. Dia mengangkat matanya dan secara kebetulan bisa melihat kemerahan di wajah cantik Tang Huo'er. Xiaoyan telah mengalami cukup banyak keindahan selama tahun-tahun ini. Penampilan Tang Huo'er ini mungkin tidak sebanding dengan penampilan Kailin yang mempesona, tapi dia memiliki sikap yang hanya miliknya. Dia tampak anggun dan gagah berani, memiliki pesona alternatif. Xiaoyan mengamati Tang Huo'er saat dia mengungkapkan senyum di wajahnya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Salam untuk Nona Tang. Jangan panggil aku apapun Nona Tang. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya Huo'er. Anda dapat dianggap penyelamat saya, oleh karena itu, Anda tidak perlu terlalu jauh." Tang Huo'er melambaikan tangannya dan dengan cepat menjawab setelah Xiaoyan secara resmi memanggilnya. Tang Huo'er ini, yang tidak memiliki keangkuhan seorang wanita muda dari Burning Flame Valley, memberi Xiaoyan kesan yang cukup baik. Dia segera mengangguk sambil tersenyum. Dia sadar bahwa Tang Zhen ingin menyempurnakan pil bodhisattva api untuk wanita di depannya ini. Namun, bukanlah tempatnya untuk bertanya terlalu banyak tentang penggunaan pil obat itu. Bagaimanapun, ini adalah urusan pribadi orang lain. Kamu tidak sadarkan diri selama 5 hari. Ayah telah menyuruhku untuk membawamu kepadanya setelah kamu bangun, kurasa kamu berniat mencarinya sekarang, kan? Mata cantik cerah Tang Huo'er menyapu Xiaoyan saat dia tertawa dengan cara yang manis. Kalau begitu, aku akan merepotkan Nona Huo'er, Xiaoyan tersenyum saat menjawab. Ikuti saya. Tapi saya juga ingin bertanya mengapa Anda begitu tertarik dengan api 3 misterius api langit di lembah api terbakar saya. Tang Huo'er baru saja berbalik ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Setelah itu, dia bertanya agak penasaran tentang mengapa dia menginginkannya. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Saya hanya bisa mengatakan bahwa Skyfire Tree Mysterious Cheng sangat cocok untuk saya latih." Tang Huo'er agak terkejut dengan jawaban Xiaoyan. Dia mengangkat alisnya dan berkata, "Sebenarnya ada hal seperti itu. Tapi ayahku telah mengatakan bahwa seseorang membutuhkan bakat yang hebat untuk mempraktikkan Skyfire Tree Mysterious Cheng." Petik 2. Kata-katanya menyebabkan Xiaoyan menjadi tumpul, terutama setelah dia merasakan mata Tang Huo'er yang agak berapi-api. Dia tanpa sadar dan tertawa getir. Wanita ini tampaknya lebih kompetitif daripada beberapa pria. Tang Huo'er menutup mulutnya dan tertawa saat melihat Xiaoyan menjadi sedikit malu. Dia membalikkan tubuhnya dan memimpin di depan. Dia berbicara dengannya saat dia berjalan, "Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, saya secara alami tidak akan bisa banyak bicara sekarang karena ayah telah berjanji kepadamu. Namun, saya akan mengingatkan Anda bahwa bukanlah hal yang mudah untuk mendapatkan Skyfire Tree Mysterious Cheng. Bahkan jika ayah telah memberi Anda kesempatan, akan sangat sulit bagi Anda untuk mendapatkan perubahan misterius 3 misterius Skyfire jika Anda tidak memiliki beberapa kemampuan." Petik 2. Xiaoyan diam-diam memiringkan kepalanya sebagai pengakuan. 3 perubahan misterius Skyfire adalah teknik rahasia yang dijaga dengan hati-hati dari Burning Flame Valley. Akan sangat sulit baginya untuk mendapatkannya. Meski begitu, dia sudah datang ke tempat ini. Mengapa dia akhirnya menyerah? Xiaoyan mengikuti Tang Huo'er keluar dari halaman dan berjalan melewati bagian dalam lembah. Mereka bertemu cukup banyak murid Burning Flame Valley. Murid-murid ini buru-buru membungkuk dan mengucapkan salam saat mereka melihat Tang Huo'er. Dia tidak hanya memiliki status khusus di dalam Burning Flame Valley,
dia juga memiliki bakat pelatihan yang luar biasa, cukup untuk membuat kagum semua orang di lembah tersebut. Xiaoyan, yang berada di samping Tang Huo'er, juga menarik banyak perhatian sebagai hasilnya. Para murid dalam Burning Flame Valley akrab dengan Grandmaster Alkemis muda ini, yang telah membantu kepala lembah dalam memurnikan pil. Selama beberapa hari ini Xiaoyan tidak sadarkan diri, pembicaraan tentang dia telah menjadi topik terpanas di antara banyak murid dalam Burning Flame Valley. Xiaoyan mengikuti Tang Huo'er selama lebih dari 10 menit di depan banyak mata. Baru kemudian mereka berhenti di luar aula besar dengan aura yang luar biasa. 3 perubahan misterius Skyfire adalah teknik rahasia teratas dari Burning Flame Valley. Menurut aturan lembah, itu tidak bisa diajarkan kepada orang luar. Meskipun ayah adalah kepala lembah, dia sendiri tidak dapat membuat keputusan atas masalah seperti itu. Bagaimanapun, bagian dalam Burning Flame Valley masih memiliki Dewan Tetua. Orang tua yang bertele-tele itu tidak mudah untuk dihadapi. Tang Huo'er dengan lembut menjelaskan setelah berhenti di luar aula besar. Xiaoyan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Tampaknya upaya ini tidak akan mudah. Namun, Anda dapat yakin bahwa ayah pasti akan memberitahu Anda karena dia berjanji kepada Anda. Dia adalah kepala lembah. Bahkan Dewan Tetua tidak dapat dengan mudah menyangkal kata-katanya. Tang Huo'er dengan cepat menambahkan, tampak takut Xiaoyan akan memiliki pemikiran lain. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia menjawab, dengan status dan posisi kepala lembah Tang, secara alami tidak mungkin baginya untuk menipu orang kecil yang tidak dikenal seperti saya. Orang kecil yang tidak dikenal tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat tingkat 7. Tang Huo'er memutar matanya ke arah Xiaoyan. Setelah itu, dia mempertahankan ekspresi yang agak normal dan melambaikan tangannya padanya. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke aula besar. Xiaoyan buru-buru mengikuti di belakangnya. Xiaoyan berhasil memasuki aula besar dengan dipimpin Tang Huo'er. Pada saat ini, atmosfer di dalam aula besar itu agak menekan. Ada cukup banyak murid yang bersenjata lengkap dari Burning Flame Valley di sekitar aula besar, menyebabkan suasana aula menjadi jauh lebih khusyuk. Mata Xiaoyan dengan cepat menyapu aula setelah memasukinya. Tang Zhen, yang penuh dengan kehidupan, masih di kursi pemimpin. Namun, ada 2 orang tua berambut putih, berjubah merah mengapitnya. Kedua orang ini memakai wajah sedalam air dan memiliki aura perkasa meski tidak menampakkan amarah. Selain itu, hal yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah Douqi yang agung yang secara samar-samar merembes keluar dari tubuh kedua orang tua ini. Meskipun mereka jauh dari level Tang Zhen yang tak terduga, sepertinya mereka juga tidak jauh lebih lemah. Sekitar 10 orang tua duduk di bawah 2 pria tua berambut putih ini. Para tetua ini memiliki kekuatan yang besar. Penatua Chihuo, yang telah membawa Xiaoyan ke Burning Flame Valley, ada di antara mereka. Jelas, mereka adalah tetua dari Burning Flame Valley. Yan Xiao menyapa kepala lembah Tang. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah dalam menghadapi atmosfer yang menekan di dalam aula besar dan banyak tatapan yang terfokus padanya. Dia perlahan melangkah maju, menangkupkan tangannya ke Tang Zhen di kursi pemimpin, dan berbicara dengan suara yang dalam. "Keke, teman muda Yan Xiao, seperti apa kesembuhanmu?" Mata Tang Zhen menyapu Xiaoyan. Senyum di wajahnya juga meningkat saat dia bertanya. "Kepala lembah Tang, terima kasih atas perhatianmu." "Saya baik-baik saja." Xiaoyan menyeringai dan menjawab. "Kamu adalah Yan Xiao yang menginginkan api langit 3 api misterius lembah api terbakar saya, kan?" Suara lama yang acuh tak acuh tiba-tiba terdengar. Mata Xiaoyan melirik dan melihat bahwa itu milik seorang lelaki tua berambut putih yang duduk di samping Tang Zhen. Xiaoyan perlahan mengangguk di hadapan pertanyaan orang tua itu. "Aku yang dulu adalah tetua ketiga dari Burning Flame Valley, Wu Chen. Kali ini, Anda telah membantu kepala lembah memperbaiki pil bodhisattva api. Aku yang dulu akan mewakili Burning Flame Valley dan terima kasih di sini." Ekspresi Wu Chen acuh tak acuh.
Kata-kata ini baru saja terdengar ketika dia melanjutkan, namun, api 3 misterius api adalah rahasia yang lembah api pembakaran saya tidak akan memberikan kepada orang luar sesuai dengan aturan lembah api terbakar. Bolehkah saya bertanya apakah Anda akan mengubah kondisi Anda? Petik 2. Seperti yang diharapkan, Xiao Yan dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Dia tahu bahwa masalah ini tidak akan berjalan mulus. Tetua ketiga, aku yang dulu telah berjanji pada teman muda Xiao Yan. Apakah Anda mencoba membuat saya memakan kata-kata saya dengan mengatakan ini sekarang? Wajah Tang Zhen tenggelam saat dia bertanya sambil duduk di kursi pemimpin. Tetua ketiga tanpa sadar menjadi sedikit membosankan ketika dia mendengar kata-kata Tang Zhen sebelum menjawab, meskipun kepala lembah telah berjanji kepadanya, sesuai dengan aturan. Aturannya sudah mati saat orang masih hidup. Aku yang dulu adalah kepala lembah. Jangan bilang kalau aku bahkan tidak memiliki sedikit pun otoritas ini. Tang Zhen dengan samar berbicara. Kepala lembah, tolong jangan marah. Tetua ketiga hanya mengatakan kata-kata seperti itu karena aturan lembah. Bagaimanapun, Skyfire Tree Mysterious Cheng bukanlah teknik rahasia biasa. Mungkin bahkan tetua pertama akan berpikir 2 kali untuk menyerahkannya kepada orang luar jika dia ada di sini, bukan? Seorang tetua di samping, yang belum berbicara, perlahan membuka mulutnya. Dia tiba-tiba melirik Xiao Yan di bawah ketika dia berbicara sampai titik ini dan melanjutkan, apalagi teman muda ini, yang dipanggil Yan Xiao, akhirnya belum mengungkapkan wajah aslinya. Jangan beritahu saya bahwa kepala lembah ingin menyerahkan Skyfire Tree Mysterious Cheng kepada seseorang yang latar belakangnya tidak diketahui. Petik 2. Tang Zhen juga terkejut dengan kata-kata ini. Dia segera mengerutkan kening. Dengan penglihatannya, dia secara alami melihat melalui upaya Xiao Yan untuk sengaja menyembunyikan penampilannya. Namun, dia tidak mengekspos Xiao Yan. Penatua kedua telah melebih-lebihkan masa muda saya. Wajar jika memiliki lapisan perlindungan lain saat berkeliaran. Oleh karena itu, saya menyembunyikan penampilan saya. Karena penatua kedua tidak menyukainya, saya akan menghapusnya. Xiao Yan sedikit tersenyum. Tangannya mengusap wajahnya, mengungkapkan penampilan aslinya. Semua orang yang hadir, termasuk Tang Zhen, terkejut ketika mereka melihat Xiao Yan yang lebih muda setelah dia memulihkan penampilan aslinya. Tetua kedua itu menatap Xiao Yan dengan saksama. Matanya menyipit. Sesaat kemudian dia tiba-tiba dan dengan lemah berkata, "Tadi, aku yang dulu secara kebetulan melakukan perjalanan ke wilayah utara Central Plains." Xiao Yan sedikit mengerutkan alisnya saat mendengar kata-kata ini. Baru-baru ini, keributan terbesar di wilayah utara terkait dengan dendam antara pemuda tak dikenal dan Wind Lightning Pavilion. Selain itu, pemuda ini telah menyerbu ke Gunung Petir sendirian, mengalahkan Feng King Er dari Wind Lightning Pavilion dan pergi. Elder kedua mengabaikan ekspresi Xiao Yan saat dia terus berbicara sesuka hatinya. Ada kedipan yang tidak biasa di mata cantik Tang Huo Er di samping. Dia juga telah mendengar sedikit tentang masalah ini. Pemuda itu disebut Xiao Yan, tetua kedua berbicara sambil tertawa lembut. Segera, dia menatap Xiao Yan dengan makna yang lebih dalam di matanya. Dia melanjutkan, aku yang dulu berpikir bahwa Xiao Yan dan Yan Xiao harus menjadi satu dan sama, kan? Semua orang di aula langsung tercengang ketika mereka mendengar kata-kata lelaki tua berjubah merah itu. Mereka semua segera mengungkapkan ekspresi terkejut saat mereka melihat pemuda kurus yang hadir. Tidak ada yang menyangka pemuda ini, yang memiliki pencapaian hebat dalam keterampilan perbaikan obat, akan memiliki kemampuan ini juga. Wind Lightning Pavilion mungkin tidak sebanding dengan Burning Flame Valley dalam hal kekuatan, tapi itu pasti dianggap sebagai faksi kuat dengan bobot signifikan di wilayah Central Plains. Namun, Xiao Yan ini bisa pergi dengan damai setelah dendam padanya. Dari sini, orang bisa tahu bahwa orang ini jelas tidak sederhana. Mata cantik Tang Huo Er menatap Xiao Yan. Rasa gatal di tangannya tiba-tiba menjadi lebih intens.
Dia belum pernah bertemu lawan dengan usia yang sama yang setara dengannya. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah di hadapan banyak tatapan terkejut di aula. Dia melirik laki-laki tua berjubah merah itu dan dengan lemah berkata, "Aku memang Xiaoyan, tapi apa hubungannya ini dengan sesuatu? Yang saya lakukan hanyalah mengubah nama saya." Petik 2. Pria tua berjubah merah, yang juga merupakan elder kedua dari Burning Flame Valley, tersenyum ketika mendengar ini. Dia berkata, "Permusuhan Anda dengan Wind Lightning Pavilion adalah karena Anda memiliki gerakan 3000 petir Wind Lightning Pavilion. Ini akhirnya menyebabkan mereka mengejar Anda dengan niat membunuh. Anda bukan murid dari Wind Lightning Pavilion, di mana Anda telah memperoleh gerakan 3000 petir. Selain itu, saat ini Anda ingin mendapatkan Skyfire Tree Mysterious Chain of My Burning Flame Valley. Jangan beritahu saya bahwa Anda tertarik pada teknik Do orang lain." Petik 2. Ekspresi Xiaoyan tenang saat dia menjawab, "Gerakan 3000 petir adalah sesuatu yang saya dapatkan secara kebetulan. Tidak perlu bagi saya untuk mempertanggungjawabkan penatua kedua mengenai hal ini. Adapun api 3 misterius Skyfire, saya memiliki api surgawi dan akan dapat melepaskan kekuatan perubahan misterius 3 misterius ke puncaknya. Inilah alasan saya datang ke Burning Flame Valley. Apakah saya tertarik pada teknik Do orang lain bukanlah sesuatu yang dapat dikelola oleh penatua kedua." Petik 2. Kata-kata Xiaoyan terus terang. Oleh karena itu, ekspresi sesepuh kedua sedikit mengempis. "Xiaoyan, tempat ini bukanlah Wind Lightning Pavilion. Itu tidak akan memungkinkan Anda untuk bertindak dengan cara yang sombong." Elder ketiga dari Burning Flame Valley, Wu Chen, mengerutkan kening dan dengan dingin menegur. Xiaoyan terlalu malas untuk diganggu dengan dua orang tua yang berisik ini. Matanya melihat ke arah Tang Zhen di kursi pemimpin, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, "Kepala Lembah Tang, aku telah datang ke lembah api yang terbakar untuk perubahan misterius 3 misterius. Tolong katakan sesuatu tentang bagaimana menyelesaikan masalah ini. Jika Anda juga merasa bahwa Skyfire Tree Mysterious Chain adalah rahasia Burning Flame Valley yang tidak akan diteruskan kepada orang luar, yang Anda butuhkan hanyalah mengucapkan kata dan Xiaoyan akan segera pergi. Aku tidak akan ragu sedikitpun." Petik 2. Jika saya benar-benar mengucapkan kata-kata itu, topi tidak dapat dipercaya akan dikenakan di kepala saya di masa depan. Tenang, karena aku sudah berjanji padamu, aku yang dulu pasti akan menepati janjiku. Petik 2. Tang Zhen melambaikan tangannya. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin. Dia melirik kedua sesepuh di sampingnya saat dia dengan acuh tak acuh berkata, "Saya sudah mengambil keputusan tentang masalah ini. Kalian berdua sesepuh tidak perlu mempersulit Xiaoyan. Aku yang dulu juga sadar akan aturan di lembah. Oleh karena itu, saya tidak mengatakan bahwa saya akan memberikan perubahan misterius 3 misterius kepada Xiaoyan." Petik 2. Menurut aturan lembah, para murid inti dapat memperoleh perubahan misterius 3 misterius Skyfire setelah melewati ujian. Karenanya, jika Xiaoyan mampu melewatinya, tidak akan ada lagi keberatan dari yang lain. Siapapun yang tidak taat akan dihukum sesuai dengan aturan lembah. Suara Tang Zhen mengandung ketegasan di bagian akhir. Tetua kedua dan ketiga saling bertukar pandang setelah mendengar kata-kata Tang Zhen ini. Ekspresi mereka sedikit berubah. Setelah ragu-ragu sejenak, tetua kedua akhirnya mengatupkan giginya dan berkata, "Masalah ujian murid inti selalu dirancang oleh Dewan Tetua. Bolehkah saya tahu jika topik tes ini akan diputuskan oleh Dewan Tetua?" Petik 2. Orang tua yang bertele-tele ini tampaknya benar-benar tidak mau membiarkan Skyfire Tree Mysterious Chain mendarat di tangan Xiaoyan, yang merupakan orang luar. Oleh karena itu, dia memikirkan segala cara untuk menghalangi Xiaoyan. Wajah Tang Zhen sedikit tenggelam. Dia segera menjawab, "Jika penatua kedua memiliki niat seperti itu, tolong beritahu kami tentang topik ujian." Hati tetua kedua bersukacita ketika dia melihat Tang Zhen sedikit kurang keras kepala. Dia membuka mulutnya dan berkata,
masalah ini memiliki implikasi yang serius dan tidak bisa dilakukan begitu saja. Oleh karena itu, saya yang dulu secara pribadi akan menjadi penguji. Jika Xiaoyan mampu bertahan 10 pertukaran di tangan saya yang dulu, masalah perubahan misterius 3 misterius Skyfire akan diputuskan oleh kepala lembah. Petik 2. Aula besar segera menjadi sedikit sunyi setelah kata-kata ini terdengar. Banyak sesepuh di bawah saling memandang dan tanpa sadar mengeluarkan tawa pahit. Mereka sangat jelas tentang kekuatan tetua kedua. Puncak kelas Dozong. Dia berada pada level yang menakutkan, hanya selangkah lagi untuk maju ke kelas Dozun. Jika dia menjadi penguji, itu akan tampak seolah-olah mereka pengganggu. Alis Tang Huo'er sedikit terangkat. Kemarahan juga melintas di matanya yang cantik. Orang tua ini jelas menyulitkan orang lain. Puncak kelas Dozong adalah tingkat di mana bahkan dia akan mengalami kesulitan besar selama 10 pertukaran. Untuk berpikir bahwa elder kedua mampu mengatakan kata-kata seperti itu, Tang Zhen samar-samar tertawa. Suaranya mengandung sedikit ejekan. Ini menyebabkan ekspresi tetua kedua menjadi sedikit tidak wajar. Dia hanya menyuarakan tes seperti itu karena dia tidak ingin menyerahkan Skyfire Tree Mysterious Cheng kepada orang luar. Jika kepala lembah merasa bahwa penatua kedua tidak cocok untuk bertindak, izinkan saya untuk melakukannya. Dikabarkan bahwa Xiaoyan bahkan berhasil membunuh seorang penatua dari Wind Lightning Northern Pavilion. Saya pikir dia memiliki kartu truf yang kuat. Seharusnya itu bukan tugas yang mustahil yang berlangsung selama 10 pertukaran di tangan saya, bukan? Penatua ketiga Wu Chen perlahan membuka mulutnya untuk berbicara setelah melihat penatua kedua menghadapi beberapa kesulitan menarik kata-katanya. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening saat dia melihat Wu Chen. Kekuatannya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan tetua kedua itu. Namun, dia jelas merupakan eksistensi yang sebanding dengan kepala Paviliun Utara Wind Lightning Fei Tian. Dia akan sedikit merepotkan untuk ditangani. Tang Zhen ragu sejenak saat mendengar ini. Dia segera menyarankan, ada terlalu banyak perbedaan dalam status kalian berdua dan Xiaoyan. Tidak baik bagimu untuk bertindak. Saya pikir kita harus mengizinkan Huo'er melakukannya. Jika Xiaoyan mampu mengalahkan Huo'er, dia akan dianggap sudah lulus. Apa yang kamu katakan? Alis Tang Huo'er di samping segera terangkat ketika dia mendengar kata-kata Tang Zhen. Nona Huo'er memang pilihan yang bagus. Namun, Xiaoyan baru-baru ini membantunya berhasil menyempurnakan pil bodhisattva api. Selain itu, dia adalah seorang wanita dan tanpa sadar akan menunjukkan belas kasihan. Oleh karena itu, dia juga tidak terlalu cocok. Elder kedua perlahan menggelengkan kepalanya saat dia melanjutkan, saya pikir saran dari elder ketiga itu tidak buruk. Itu yang paling adil baginya untuk bertindak. Selama Xiaoyan mampu menahan 10 pertukaran di tangannya, dia akan dianggap berhasil. Petik 2. Ekspresi gatal untuk melanjutkan, yang muncul di wajah Tang Huo'er, menegang. Dia dengan marah melirik elder kedua. Penampilannya seolah-olah dia benar-benar ingin menyerang ke depan dan memukulinya sampai babak belur. Ekspresi Tang Zhen tenggelam ketika dia melihat elder kedua tidak setuju dengan sarannya. Hatinya menjadi sedikit frustrasi. Kedua orang tua yang bertele-tele ini benar-benar tidak mendengarkan kata-kata manis. Kepala lembah Tang, karena tetua kedua bersikeras membiarkan penatua Wu Chen menjadi penguji, kami akan melakukan apa yang dia katakan. Xiaoyan, yang berdiri di aula besar, akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara ketika Tang Zhen hendak membuka mulutnya dan menegur mereka. Tang Zhen, Tang Huo'er, dan yang lainnya kaget saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Xiaoyan, kekuatan Elder Wu Chen adalah dari bintang 8 asli Dozong. Dia bahkan lebih kuat dari Fei Tian dari Wind Lightning Northern Pavilion. Apakah Anda yakin ingin membiarkan dia menjadi penguji? Tang Zhen mengerutkan alisnya dengan erat. Matanya menatap Xiaoyan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Ada nada pengingat dalam kata-katanya. Xiaoyan perlahan mengangguk. Matanya menyapu ke arah elder ketiga yang juga sedikit terkejut dengan kata-katanya.
Xiao Yan tahu bahwa jika dia tidak melakukan seperti yang diinginkan kedua orang tua ini hari ini, kemungkinan dia tidak akan dapat dengan lancar mengambil Skyfire Tree Mysterious Cheng dari Burning Flame Valley. Karena ini masalahnya, dia akan melakukan apa yang mereka inginkan dan menguji kekuatan tetua ketiga ini. Meskipun kekuatan Wu Chen ini tidak lebih lemah dari Fei Tian, Xiao Yan saat ini sudah melangkah ke kelas Dozong. Kekuatannya berkali-kali lebih kuat daripada saat dia dikejar oleh Fei Tian saat itu. Seharusnya tidak sebesar yang dibayangkan orang biasa untuk bertahan selama 10 pertukaran di tangan Wu Chen. Terlebih lagi, jika dia benar-benar didorong hingga batasnya, dia juga akan membuat orang tua ini sedikit menderita hari ini. Tang Zhen mengerutkan kening lebih erat saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia melirik dua sesepuh yang bersukacita di sampingnya dan mengangguk tanpa daya. Dia berkata, "Karena kamu telah membuat pilihan ini, diriku yang dulu tidak memiliki metode lain. Anda hanya punya satu kesempatan. Jika Anda gagal lulus ujian, kemungkinan Skyfire Tree Mysterious Cheng tidak memiliki hubungan dengan Anda. Oleh karena itu, saya harap Anda memiliki rencana Anda sendiri." Petik 2. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk. Dia bukan orang yang sembrono. Karena dia telah menyetujui tes ini, dia secara alami memiliki kepercayaan diri. Bintang 8 Dozong mungkin kuat, tapi Xiao Yan juga bukan orang yang sederhana. Dia mungkin tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan pihak lain, tetapi ketika harus bertahan hanya untuk 10 pertukaran, kemungkinan orang tua ini telah meremehkannya. Kepala lembah, yakinlah bahwa aku yang dulu sadar bahwa dia telah membantu Burning Flame Valley. Oleh karena itu, saya tidak akan menyakitinya. Jika Skyfire Tree Mysterious Cheng bukanlah teknik rahasia tingkat atas dari Burning Flame Valley, aku yang lama tidak akan ikut campur. Oleh karena itu, saya berharap kepala lembah akan memaafkan saya. Tetua ketiga perlahan berdiri, menoleh ke Tang Zhen, dan meminta pengampunannya. Tang Zhen meliriknya sebelum mengucapkan 3 kata dari mulutnya, pedantik dan keras kepala. Tetua ketiga tidak berkomitmen dalam menghadapi evaluasi Tang Zhen. Selama dia bisa mencegah teknik rahasia seperti itu mendarat di tangan orang luar, tidak apa-apa kalau dia bertele-tele. Tempat ini agak terlalu kecil. Kami akan memulai tes di luar. Selain itu, saya pikir para murid di lembah akan sedikit tertarik dengan hal ini. Mari biarkan mereka mengamati. Ini akan bermanfaat bagi mereka. Tetua ketiga melihat ke sekeliling aula dan tertawa. Setelah itu, dia memimpin untuk keluar dari aula. Ketika dia melewati Xiao Yan, dia berkata, "Karena kamu telah membantu kepala lembah memperbaiki pil bodhisattva api, kamu akan diizinkan untuk memilih metode ki lembah api yang terbakar atau teknik Dou yang bahkan tidak termasuk dalam kategori tingkat atas jika Anda gagal dalam ujian." Petik 2. Itu tidak perlu. Selain itu, penatua ketiga harus menunggu sampai setelah ujian sebelum mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika tidak, Anda akan kesulitan mengambil wajah Anda jika terjadi perubahan yang tidak terduga. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia mengabaikan Wu Chen, yang menjadi tercengang karenanya. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari aula. Wu Chen akhirnya pulih setelah dia melihat punggung Xiao Yan. Ia langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Anak-anak muda sekarang ini memang sombong. Baiklah, aku yang dulu akan melihat bagaimana kamu akan menyebabkan aku yang lama tidak dapat mengambil wajahku." Petik 2. Area di luar aula adalah sebidang tanah kosong yang luas dengan pemandangan indah. Sekilas, pandangan seseorang akan meluas sampai ke tepi tanah kosong. Ada beberapa hutan hijau subur yang terletak di tepinya, membentuk bentuk melingkar yang melilit aula besar. Xiao Yan berdiri di luar aula besar. Ekspresinya tenang, tetapi doki di tubuhnya mulai perlahan melonjak. Perasaan dipenuhi dengan energi tersebar di setiap sudut tubuhnya. Banyak sesepuh dari lembah Burning Flame telah berkerumun keluar dari pintu keluar aula besar. Yang memimpin mereka secara alami adalah Tang Zhen, Tang Huo'er serta dua sesepuh.
Karena aula besar ini menjadi tempat yang sering dikunjungi banyak murid Burning Flame Valley, cukup banyak dari murid-murid ini yang melihat para sesepuh ketika mereka baru saja muncul. Dari barisan ini, semua murid tahu bahwa sesuatu telah terjadi bahkan tanpa diberitahu. Karenanya, banyak percakapan pribadi menyebar ke segala arah seperti gelombang air. Dalam waktu kurang dari 10 menit, lingkungan di aula besar dipenuhi dengan sosok merah. Xiaoyan mengabaikan lingkungan yang dengan cepat menjadi hidup. Tatapannya hanya menatap sesepuh berjubah merah di depannya. Orang ini adalah Wu Chen. Pada saat ini, tangan Wu Chen ditempatkan di belakangnya. Wajah tuanya menampilkan senyuman tipis. Kesenjangan antara kekuatannya dan Xiaoyan seperti di surga dan bumi. Meskipun dia telah mendengar beberapa rumor terkait Xiaoyan, ini tidak membuatnya terlalu khawatir. Di depan kekuatan absolut, tipu daya dan taktik yang tidak ortodoks sama sekali tidak berguna. Tang Zhen, yang berada di tangga, mengerutkan kening saat dia melirik Wu Chen. Setelah itu, matanya tanpa daya menoleh ke Xiaoyan saat dia bertanya, "Apakah kamu benar-benar yakin?" Xiaoyan tersenyum dan mengangguk ke Tang Zhen di hadapan kata-kata ini. Wu Chen memang sangat kuat. Namun, dari perspektif Xiaoyan saat ini, Wu Chen tidak selengkap binatang buas prasejarah yang tak tertandingi. Dia memiliki kepercayaan diri untuk bertahan selama 10 pertukaran. Benar-benar orang yang keras kepala. Tang Zhen hanya bisa menghela nafas saat melihat Xiaoyan mengangguk. Senyum di wajah Wu Chen meningkat ketika dia melihat bahwa Xiaoyan tidak berubah pikiran di tengah jalan. Dia memandang Xiaoyan dan berbicara dengan senyum tipis, "Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Jika Anda bisa bertahan selama 10 pertukaran di tangan saya yang lama, itu akan dianggap sebagai kemenangan Anda. The Skyfire Tree Mysterious Cheng juga akan menjadi milik Anda. Namun, jika Anda gagal untuk bertahan, itu hanya berarti Anda tidak memiliki kesamaan dengan Skyfire Tree Mysterious Cheng. Namun, Anda masih akan diizinkan untuk memilih salah satu metode Qi kelas tinggi atau keterampilan Do dari Burning Flame Valley." Petik 2. Beberapa murid dari Burning Flame Valley segera meledak ketika mereka mendengar kata-kata Wu Chen. Banyak mata yang tidak percaya menatap Xiaoyan. Meskipun cukup banyak orang yang menyadari keterampilan alkemis Xiaoyan, menjadi alkemis yang brilian tidak berarti bahwa seseorang itu kuat. Wu Chen adalah elder ketiga dari Burning Flame Valley. Hampir tidak ada orang yang kekuatannya lebih besar darinya, namun pemuda ini, yang terlihat seumuran dengan mereka, benar-benar berpikir untuk melawannya. Tidak perlu pengingat Elder Wu. Jika saya gagal bertahan, si kecil saya akan segera pergi dan tidak akan memiliki harapan berlebihan tentang metode Qi atau keterampilan Do lainnya. Xiaoyan berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Dia tidak terlalu menyukai orang tua ini. Wu Chen tidak keberatan dengan nada Xiaoyan saat mendengar ini. Dia tersenyum dan mengangguk. Selama dia bisa mencegah Skyfire Tree Mysterious Cheng mendarat di tangan orang luar, itu baik-baik saja bahkan jika reputasinya memburuk. Bagaimanapun, pasti ada seseorang yang bertindak sebagai orang jahat. Jika tidak, semua orang akan berpikir bahwa teknik rahasia atas Burning Flame Valley mereka adalah sesuatu yang orang lain bisa dapatkan secara acak. Ini benar-benar agak terlalu kekanak-kanakan. Wu Chen dengan lembut mengambil langkah maju. Doki yang luar biasa agung dan merah menyala keluar dari tubuh Wu Chen. Pada saat ini, rambut putihnya berserakan, dan jubah merahnya berkibar. Momentumnya sangat mengejutkan. Doki yang merah menyala itu seperti awan api yang merembes ke udara. Mata Wu Chen yang awalnya biasa dan tenang juga memancarkan cahaya yang menusuk. Dia memandang Xiaoyan sementara suaranya mengandung nada yang kuat dan menakutkan, "Apakah kamu siap?" Xiaoyan dengan lembut mundur 2 langkah. Doki mulai mengalir dengan cepat di dalam tubuhnya. Ekspresinya juga secara bertahap menjadi serius. Segera, dia memberi isyarat dengan tangan kanannya dan berkata, "Serang." Wu Chen tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Di bawah pengaruh Doki yang agung, tawa itu terdengar seperti guntur saat bergema di langit.
Wu Chen mengambil langkah maju dan tubuhnya langsung menghilang. Di mata seorang murid Burning Flame Valley biasa, Wu Chen tampaknya telah menghilang dengan cara yang aneh. Namun, di mata Xiaoyan dan mereka yang memiliki kekuatan yang sama atau lebih besar, itu mungkin bagi mereka untuk secara samar-samar melihat sosok merah menciptakan ledakan sonik yang memekakkan telinga saat tiba-tiba tiba. Xiaoyan menyipitkan matanya. Cahaya perak dengan cepat melonjak di bawah kakinya dan tubuhnya segera bergetar. Ledakan. Tinju merah menyala muncul dengan cara yang aneh dan menghantam dada Xiaoyan. Segera, itu membawa suara yang rendah dan dalam saat menembus dadanya. Bayangan. Hei, ini pasti gerakan 3000 petir dari paviliun petir angin, kan? Itu unik. Wajah Wu Chen tidak menunjukkan perubahan sedikit pun setelah pukulannya terbukti sia-sia. Dia mengeluarkan senyum dingin dan menghancurkan bayangannya. Api bertahan di kedua tangannya dan tangan ini secara bertahap menjadi sedikit lebih besar dalam prosesnya. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti sepasang palu perang. Xiaoyan melintas dan muncul sekitar beberapa puluh meter di sebelah kiri Wu Chen. Dia menundukkan kepalanya dan melirik ke pakaian hitamnya yang sedikit hangus. Sebuah kehikmatan juga melintas di matanya. Wu Chen memang layak menjadi elder ketiga dari Burning Flame Valley. Kekuatan ini memang cukup mengejutkan, namun, setelah serangan sebelumnya, Xiaoyan bisa memperkirakan kecepatan Wu Chen secara samar-samar. Tampaknya lebih rendah dari Fei Tian. Namun, kekuatan serangannya jauh lebih kuat dari serangan Fei Tian. Jika Xiaoyan terkena serangan tingkat seperti itu, dia akan segera kehilangan kekuatan tempurnya. Tubuh Xiaoyan baru saja muncul saat sebuah peringatan melintas di hatinya. Dia melangkah ke kiri dengan cara seperti kilat. Tubuh Xiaoyan baru saja bergerak ketika sebuah tangan besar berwarna merah menyala tiba-tiba melewati pakaian di dekat perut Xiaoyan. Doki panas yang terkandung dalam nyala api menyebabkan kulit Xiaoyan terasa sedikit sakit. Tangan kapas yang murni. Sebelum Xiaoyan bisa dengan cepat menarik kembali setelah menghindari tangan besar ini, teriakan rendah tiba-tiba terdengar. Segera, dia melihat tangan merah yang berapi-api itu secara aneh meluas hingga setengah ukurannya. Pergelangan tangan itu berbalik dan menghantam pinggang Xiaoyan. Bang! Suara rendah dan dalam muncul dan tubuh Xiaoyan terbang kembali di tengah seruan dari kerumunan. Setelah itu, kakinya menginjak udara kosong, memaksanya berguling di udara. Setelah itu, dia mendarat dengan satu lutut di tanah dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Jejak darah samar-samar terlihat di sudut mulutnya. Skill aneh Wu Chen telah menyebabkan dia menderita kerugian besar. Tubuh Wu Chen juga muncul beberapa puluh meter jauhnya. Tangannya yang merah menyala mengepal saat dia melihat Xiaoyan. Dia samar-samar berkata, tangan kapas yang murni, salah satu keterampilan Do kelas tinggi dari Burning Flame Valley. Jika seseorang mencapai penguasaan penuh, dia akan mampu mengulurkan tangannya sesuka hatinya. Ini akan bisa mendapatkan efek yang cukup unik saat bertarung dengan orang lain. Petik 2. Kamu memang layak menjadi penatua ketiga dari Burning Flame Valley. Taktik ini memang mengagumkan. Xiaoyan mengusap bekas darah di sudut mulutnya. Glaze Lotus Heart Flame di dalam tubuhnya dengan cepat melonjak dan menelan kekuatan tersembunyi yang liar dan kejam, yang telah memasuki tubuhnya, dengan metode paling kasar dan kejam yang bisa dilakukan. Setelah itu, dia menatap Wu Chen dan tertawa lagi. Wu Chen terkejut ketika dia melihat Xiaoyan, yang tidak jatuh akibat pukulan sebelumnya. Dia segera merajut alisnya. Tangan kapas yang murni ini tidak hanya akan membuat lawan lengah, tetapi serangannya juga membawa kekuatan tersembunyi yang liar dan keras yang terbuat dari api. Kekuatan ini mampu memasuki tubuh orang lain dan menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Bahkan jika orang lain dapat bereaksi dengan cepat dan menghindari cedera, itu akan menyebabkan pihak lain membagi fokusnya saat terjerat dengan kekuatan tersembunyi itu. Namun, sekilas, mengapa Xiaoyan baik-baik saja? Orang ini benar-benar tidak mendapatkan reputasinya di wilayah utara dari nol.
Sepertinya aku yang dulu juga perlu sedikit lebih serius. Wajah Wu Chen berangsur-angsur berubah serius saat pikiran ini melintas di hatinya. Tangannya yang merah menyala dan besar juga menjadi lebih cerah. Pada saat yang sama, nyala api seperti doki perlahan melonjak dari bawah kedua kakinya. Aku yang dulu juga ingin merasakan gerakan 3000 petir dari Wind Lightning Pavilion. Saya ingin melihat apakah tangga batu penghancur langit di lembah api yang terbakar lebih kuat atau apakah gerakan 3000 petir mereka lebih baik. Petik 2. Wu Chen tertawa. Kaki kanannya, tertutup api, tiba-tiba menginjak tanah. Bang! Suara teredam muncul. Batuan keras di bawah kaki Wu Chen retak. Tubuhnya mengeluarkan suara, "Ci," karena anehnya menghilang. Keseriusan di wajah Xiao Yan menjadi lebih padat saat Wu Chen menghilang. Sesaat kemudian, semua pori di tubuhnya terbuka lebar. Gerakan 3000 petir dilepaskan olehnya hingga batasnya sebagai tindakan refleksif, dan bayangan muncul. Ci. Sosok manusia berwarna merah menyala membawa dentuman sonik yang rendah dan dalam saat ia bertabrakan dengan kejam dengan bayangan seperti tank berbentuk manusia. Bayangannya langsung runtuh. Sosok manusia merah menyala segera menstabilkan tubuhnya setelah meleset. Ledakan sonik meledak di depannya dan retakan muncul di tanah. Tanpa menunggu ledakan sonik ini menyebar, sosok manusia berwarna merah menyala sekali lagi dengan keras menginjak tanah. Tubuhnya seperti roket yang naik ke udara. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiao Yan. Kecepatan yang sangat cepat. Ekspresi Xiao Yan berubah saat dia melirik sosok merah itu, yang mendekat dalam sekejap. Keterampilan Dou yang telah ditampilkan Wu Chen mungkin tidak secepat dan sefleksibel gerakan 3000 petir, tetapi momentum ke depan dan kekuatan destruktifnya sangat menakutkan. Seorang penguasa berat muncul di tangan Xiao Yan sementara urat di lengannya berdebar kencang. Dia mengeluarkan teriakan dingin di dalam hatinya. Penguasa mengalir 6 tubuh bersama, api 6 gabungan. Langkah pertama yang digunakan Xiao Yan adalah gerakan terkuat dari penguasa pengaliran tubuh bersama 6. Dia tidak menahan apapun karena Xiao Yan jelas menyadari bahwa pertarungan dengan bintang 8 Dou Zong adalah salah satu yang sangat sulit. Penguasa yang berat itu disertai oleh angin yang tak tertandingi saat itu dengan cepat menebas. Itu baru saja diayunkan ketika sosok merah muncul. Tangan besar yang penuh dengan cahaya merah dengan kejam menghantam penguasa berat sementara doki yang merah menyala melonjak. Dentang, suara logam yang jernih bergema di langit. Segera, kekuatan beriak yang kuat menyebar di udara dengan cara seperti kilat. Setelah itu, kedua sosok itu terbang mundur di depan tatapan cemas pada semua orang. Akhirnya, mereka bertabrakan dengan dinding yang menjulang tinggi di sekitar aula besar. Bang! Dinding di belakang Xiao Yan telah tertekan, membentuk lubang besar dalam prosesnya. Retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Dia mengeluarkan batuk lembut sebelum dia perlahan mengangkat kepalanya dan mengusap jejak darah di sudut mulutnya. Ekspresi liar dan panas di matanya mengungkapkan kecanduannya pada pertempuran, menyebabkan hati orang-orang di sekitarnya terguncang. Orang ini berani bertabrakan dengan ahli bintang 8 Dou Zong. Keberanian seperti itu benar-benar menyebabkan orang lain tidak punya pilihan selain terkesan. Lagi, Xiao Yan melangkah maju. Suaranya sekali lagi bergema di atas tanah. Panas liar dalam suaranya menyebabkan kulit di kepala seseorang terasa mati rasa. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.